Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hai, selamat pagi siswa dan siswi kelas 4 yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini bertemu kembali dengan Ustadz di sini yang akan memberikan kalian pembelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Tentunya dalam buku tematik 1. Untuk siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah, kali ini kita akan membahas tentang agama di Indonesia. So, bagi kalian yang memang penasaran tentang agama apa saja yang ada di Indonesia dan apa saja sih yang menjadi ciri khas mereka ataupun kegiatan-kegiatan mereka yang ada di Indonesia, so kalian gak boleh melewatkan presentasi kali ini. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah dipersilahkan. Selesai? Baik. Ustadz himbau kepada siswa dan siswi untuk mempersiapkan alat tulisnya karena akan ada poin-poin penting yang menjadi catatan untuk pembelajaran kali ini. If you ready, jika kamu siap, marilah kita lanjut ke slide selanjutnya. Let's go. Oke, setelah kita tadi pembukaan, marilah kita masuk ke pembahasan. Pembahasan kali ini akan menyangkut tentang apa sih? Pertama ada agama, yakni pengertian dari agama itu sendiri itu apa gitu. Jangan-jangan kita sering mendengar istilah agama, tapi kita tidak tahu apa itu agama. Yang kedua ada macam agama yang ada di Indonesia, yakni agama-agama yang diakui di Indonesia dan dilindungi oleh negara. Oke. Selanjutnya ada ringkasan tentang agama yang ada di Indonesia, yakni secuplik ingin memberikan kalian informasi tentang agama-agama yang ada di Indonesia, baik itu kitab suci mereka, hari raya mereka, dan tempat ibadah mereka. Hanya itu saja. Yang keempat dan terakhir adalah hikmah dan nilai positif dari keragaman agama yang ada di Indonesia. Insya Allah Ustadz akan menyampaikan dampak yang timbul dari banyaknya agama di Indonesia. Oke, bagi kamu yang penasaran, marilah kita ikuti terus presentasi kali ini. Let's go. Oke, pembahasan yang pertama, marilah kita lanjut. Yakni pertama adalah agama. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tentang keimanan seseorang. Jadi kamu sama aja ketika kamu mempercayai Allah sebagai Tuhan kamu. Kita sebagai orang Islam wajib mempercayai Allah sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul ataupun utusan yang membawa perintah-perintah Allah. Nah, dalam agama ini, sebagai contoh agama Islam deh, agama Islam terdapat aturan-aturan baik itu bersifat wajib ataupun yang haram, seperti kewajiban kita misalnya sholat, apalagi puasa, zakat dan sebagainya, dan berisi juga larangan-larangan seperti dilarang berbohong, dilarang melawan kedua orang tua, dilarang menipu dan sebagainya. Namun lebih jauh lagi agama mengatur kita dalam bertindak di kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, kita harus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus berbuat baik dan menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dan juga kita harus hormat dan patuh kepada guru sebagai orang yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Nah, kita sebagai murid harus tunduk dan patuh. Jika kamu ingin bertanya, silakan bertanya, karena merupakan ciri bahwa kamu itu belajar. Oke? Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yakni macam-macam agama yang ada di Indonesia. Seperti
kutipan seseorang bahwa tidak adanya toleransi tanpa pengetahuan. Nah, kali ini kita akan bahas di slide yang akan datang. Oke, agama yang diakui di Indonesia. Ada agama Islam. Kita seorang muslim, agama kita Islam. Yang kedua ada agama Kristen. Mungkin di antara teman-teman kita di luar sana ada yang beragama selain Islam. Bisa jadi Kristen, bisa jadi agamanya Katolik, bisa jadi dia Hindu, bisa jadi dia seorang penganut Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap teman-teman yang berbeda agama ataupun kepercayaan dengan kita, Ustadz? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu nanti kita akan jawab di slide yang terakhir. Oke, tetap bersama Ustadz di sini yang akan menemani kalian dalam pembelajaran kali ini. Let's go. Oke, kita akan jauh lebih dalam ataupun kita ingin mencari informasi yang lebih luas lagi mengenai agama-agama yang tadi disebutkan. Yang pertama ada Islam. Sebagai orang Islam, kita mengetahui beberapa hal seperti kitab suci kita adalah Al-Quran. Sebagai seorang muslim wajib tuh mengimani sebagai kitab suci kita adalah Al-Quran. Nah, untuk tempat ibadah kita yakni di masjid. Oke. Yang ketiga, hari raya dari agama Islam adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini merupakan reminder ataupun pengingat kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki agama tentunya, ya kan? Nah, fungsi dari agama Islam adalah kita sebagai umat yang beragama Islam untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengetahuan dasar mengenai agama yang ada di Indonesia. Oke, ini adalah slide tentang Islam. Selanjutnya, oke, setelah agama Islam, kita akan membahas tentang agama Kristen yang menjadi pengetahuan umum kita mengenai agama-agama yang ada di Indonesia. Berikut ulasannya. Yang pertama, kitab suci mereka adalah Injil ataupun Alkitab. Sama aja tuh antara Alkitab dengan Injil. Yang kedua, tempat ibadah mereka adalah gereja Kristen. Yang ketiga, hari raya mereka yang senantiasa mereka rayakan dan menjadi hari libur nasional di Indonesia merupakan hari raya Natal. Oke. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang Kristen, marilah kita masuk lebih jauh lagi tentang agama, yakni agama Katolik. Agama Katolik ini kurang lebih hampir sama dengan Kristen, yakni kitab suci mereka Injil juga atau Alkitab, tempat ibadah mereka juga di gereja, dan hari raya mereka juga sama, yakni Natal. Cuma nanti ada beberapa perbedaan khusus yang menyebabkan mereka itu berbeda. Seperti tempat ibadah mereka, contohnya di tempat ibadah mereka di penganut agama Katolik biasanya terdapat patung Yesus ataupun Nabi Isa yang disalib di sana. Oke. Next. Selanjutnya pembahasan agama yang ada di Indonesia, yakni agama Hindu. Mungkin kamu sering atau pernah lihat kartun Krishna, mungkin kamu akan terbiasa dengan simbol-simbol ataupun nama-nama di bawah ini. Kitab suci mereka adalah Weda, dan tempat ibadah mereka adalah pura atau bisa dibaca pura. Dan yang terakhir, hari raya mereka adalah hari raya Nyepi. Nah, ini mungkin kamu pernah nanti akan berkunjung ke candi mungkin. Ini merupakan sebuah bangunan yang menjadi bukti adanya pengaruh agama Hindu di Indonesia. Seperti contohnya Candi Prambanan. Nah, kamu silahkan cari di Google. Candi Prambanan itu bentuknya kayak gimana sih, Ustadz? Nah, nanti kamu cari sendiri aja ya, biar lebih enak gitu. Oke, next.
Selanjutnya ada agama Buddha. Oke, berikut ulasannya. Kitab suci mereka adalah kitab Tripitaka. Tempat ibadah mereka ada di wihara, dan hari raya mereka adalah hari raya Waisak. Ini merupakan agama Buddha yang sekilas mirip-mirip dengan agama Hindu, tapi ajaran dan kitab suci mereka dan serta tempat ibadah berbeda dengan Hindu. Hindu dengan kitab suci Tripitaka, Buddha dengan kitab suci Tripitaka, Hindu dengan Weda, dan sebagainya. Oke, jelas? Jika kurang jelas, nanti silakan kamu cari lebih jauh, ataupun kamu bisa bertanya dengan Ustadz mengenai agama-agama yang ada di Indonesia. Apa aja sih? Selanjutnya, oke, kali ini kita akan membahas tentang Konghucu. Berikut ulasannya. Kitab suci mereka adalah Sishu dan Wujing. Nah, dalam gambar kali ini Ustadz hanya menemukan kitab sadurannya, ini Shijing. Tempat ibadah mereka ada di Kelenteng, dan hari raya mereka adalah hari raya Imlek yang kita kenal dengan ikon mereka atau pagelaran mereka, ada barongsai dan sebagainya. Ini merupakan sekilas tentang agama Konghucu. Oke. Ustadz, bedanya Konghucu dengan Buddha apa dari tempat ibadahnya? Oke, nanti kamu cari sendiri ataupun di luar presentasi kali ini. Kamu silakan bertanya ke Ustadz. Nanti Ustadz akan memberikan penjelasan yang lebih dalam. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh, setelah kita mengetahui informasi-informasi umum tentang agama-agama yang ada di Indonesia yang diakui di sini, kita akan membahas tentang apa sih hikmah ataupun nilai positif dari keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita harus saling menghargai dan bertoleransi antar umat beragama. Misalkan kamu mempunyai teman di luar agama kamu, misalkan kamu Islam, seorang Muslim, dan teman kamu ataupun kamu mempunyai teman orang yang di luar Islam ataupun non-Muslim, katakanlah Kristen atau Hindu. Dengan sifat saling menghargai dan toleransi, lantas kamu tidak menjadi saling bermusuhan, namun kamu akan saling mengasihi sesama umat manusia. Ini merupakan nilai yang lebih utama antara sesama manusia. Di samping kamu adalah sesama manusia dengan teman kamu menjadi orang-orang yang insya Allah orang yang menyebabkan teman-teman kamu ataupun lingkungan kamu menjadi aman, karena kamu adalah orang yang mengasihi sesama umat manusia. Dan yang ketiga adalah menerapkan nilai-nilai kebaikan yang ada di ajaran agama masing-masing. Sebagai orang Islam, kita wajib mempercayai bahwa agama kita adalah agama yang benar. Namun di luar itu, setiap orang yang memiliki keyakinan ataupun agama yang berbeda pasti memiliki nilai-nilai yang positif dalam ajaran mereka. Kita ambil contoh, misalkan dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan selalu berkata jujur dan berperilaku adil. Ini merupakan hal-hal yang menjadi nilai-nilai kebaikan yang ada di ajaran Islam dan ataupun di ajaran agama lainnya seperti apa, contohnya kejujuran juga ataupun sifat saling mengasihi. Itulah yang menjadi penyebab kita dapat hidup rukun dan saling mengasihi dan menghargai sesama umat manusia, dan demi kelangsungan kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah saling menguatkan dan mengisi dalam menjalani kehidupan. Setelah kita saling menghargai, saling mengasihi sesama umat manusia dan menerapkan nilai-nilai kebaikan yang ada di ajaran agama kita masing-masing, ini menyebabkan kita saling menguatkan dan mengisi dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Karena nilai utama dalam Islam
Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah saling mengenal. Saling mengenal menyebabkan kita saling menghargai dan saling mengasihi sesama umat manusia. Oke? Next. Oke, sekian dari presentasi kali ini. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan rasa kasih sayang kita sesama manusia. Ustadz rasa cukup dalam materi kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan lewat personal chat ataupun japri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penugasan nanti diberitahukan di grup ataupun di classroom ya. Assalamualaikum.